أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berikut ini terdapat sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah tentang seorang suami yang ditinggalkan oleh istri dan dua buah hatinya. Kemudian Allah mengganti dengan istri dan sekaligus anak-anak yang kelak menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Syahdan, suatu ketika ada seorang suami yang meratapi nasibnya karena ditinggal istrinya. Istrinya menuntut perceraian, sementara sang suami tidak mau ada perceraian. Karena selain keluarganya rukun, mereka juga sudah dikaruniai anugerah dua anak perempuan cantik. Dengan begitu, ia selalu berpikir bagaimana keluarganya bisa diselamatkan. Ia selalu berpikir dan berupaya untuk bersatu kembali, karena memang sedari awal ia tidak pernah menginginkan perceraian, karena baginya keutuhan sebuah keluarga adalah hal yang sangat penting dan bahkan yang terpenting. Tetapi apa boleh buat? Apa yang tidak dia inginkan itu terjadi pada dirinya. Ia akhirnya tetap berpisah dengan sang istri. Merasa gagal membina rumah tangga, sang suami hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan pahit tersebut. Namun ia sadar bahwa setiap sesuatu terjadi pastilah sesuai dengan kehendak Allah. Waktu pun terus berlanjut. Sang suami perlahan mulai bangkit dari kesedihan itu. Ia kemudian belajar untuk kembali menatap masa depan, melangkahkan kakinya, membangun harapan-harapan baru. Hidupnya kini semakin baik setelah ia bertemu dengan jodohnya yang kedua. Ia menikah lagi dengan tambatan hatinya yang kedua itu. Namun, ia kembali mengalami hari-hari yang buruk dengan mantan istrinya. Terutama setelah sang mantan istri melarangnya berjumpa dengan dua buah hatinya karena tidak terima mantan suaminya menikah lagi. Ia akhirnya harus pasrah lagi menerima kenyataan ia tidak bisa berjumpa dengan dua buah hatinya yang amat ia cintai itu. Waktu terus berjalan. Beberapa tahun kemudian, ia sudah benar-benar mampu melupakan pahitnya masa lalu. Ia mulai merasakan manisnya masa depan. Ia bisa melupakan mantan istrinya. Sebaliknya, ia kini telah fokus pada kelima anaknya dari buah perkawinannya dengan istri kedua. Kelima anaknya yang semuanya laki-laki itu kini tumbuh menjadi anak-anak soleh dan bahkan kelimanya berusaha menghafal Al-Quran. Ia sendiri bersama sang istri sudah hidup rukun menjadi keluarga bahagia. Pasutri ini tidak hanya kuat ibadahnya kepada Allah, tetapi keduanya juga sama-sama menjadi hafiz alias penghafal Al-Quran. Sehingga wajar jika kelima anaknya tumbuh dalam didikan hafalan Al-Quran karena ayah dan bundanya juga sama-sama mencintai dan menghafalkan Al-Quran. Keduanya yang menjadi orang soleh menjadikan mereka sebagai panutan bagi kelima anaknya. Kini ia telah bahagia dengan keluarganya yang kedua. Secara jujur, ia mengakui tak pernah benar-benar bisa melupakan dua buah hatinya dari istri pertamanya. Ia selalu berharap suatu saat mereka dipertemukan. Ada kerinduan yang luar biasa terhadap putrinya yang sudah belasan tahun ia tinggal dan sudah tak berjumpa lagi. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara harus melepas kerinduan itu. Namun rupanya Allah punya rencana lain.
untuk mempertemukan sang bapak dengan sang anak. Sang anak sulung yang kini sudah duduk di bangku kuliah juga memiliki kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan ayahandanya, sehingga sang anak berusaha melakukan pencarian di berbagai tempat, bahkan termasuk di search jejaring media sosial Facebook. Usaha sang anak mencari bapaknya terus dilakukan. Usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Sang anak berhasil bertemu dengan ayahnya melalui jejaring Facebook. Sang anak memberanikan chatting. Dari chatting itulah kemudian mereka berjanji untuk bertemu. Setelah begitu lama berpisah, mereka kemudian berjumpa kembali. Tangis bahagia pun pecah di antara keduanya. Dan sang ayah tetap meminta anaknya untuk tidak memberitahukan pertemuannya ini kepada ibundanya, demi menjaga perasaan mantan istrinya itu. Subhanallah, ayah yang sudah disakiti oleh sang mantan istri tetap ingin menjaga hati mantan istrinya agar tidak tersakiti karena pertemuannya dengan sang anak yang dulu dilarang oleh ibundanya. Maka kini kebahagiaannya pun menjadi sempurna. Dia tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena anak perempuan yang berpisah dengannya tumbuh menjadi perempuan salihah. Betapa maha baik Allah yang sudah menjaga anak perempuan yang amat disayangnya itu. Subhanallah. Inilah berkah dari sebuah musibah, bahwa setiap musibah ada hikmah di belakangnya, ada hikmah di balik musibah itu. Oleh karenanya saudara-saudaraku, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, jangan pernah protes terhadap ketentuan Allah. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang sudah terjadi, itulah takdir Allah. Tidakkah kita harus percaya pada takdir Allah? Jika kita sudah berusaha secara maksimal, apalagi sudah berdoa juga secara maksimal, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah Allah punya rencana lain, punya kehendak lain yang jauh di luar jangkauan kita. Sesuatu yang kita anggap buruk di masa lalu ternyata bisa berubah total menjadi sesuatu yang baik hari ini. Allah Maha Tahu, Allah Maha Perencana. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perencana. Oleh karenanya, jika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, musibah dalam bentuk apapun, yakinlah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang baik di balik semua itu. Tentu hal yang baik itu, hikmah-hikmah besar itu akan kita dapatkan jika kita berusaha menghadapi musibah yang menimpa kita dengan sabar, dengan tabah, dengan tulus kepada Allah, dan menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Hanya Allah yang tahu tentang hari esok, hanya Allah yang tahu tentang masa depan kita, hanya Allah yang tahu tentang kehidupan manusia sepanjang zaman. Kisah ini dinukil dari buku Musibah Itu Indah, karya Muhammad Ilyas, diterbitkan oleh Mutiara Press, Bandung, 2018, halaman 118 sampai dengan 119. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.